Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rianti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2023 LPTK Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan PPL Aksi 1 di kelas 10 SMK Islamiyah Widodaren pada mata pelajaran IPAS, materi, klasifikasi materi, dan perubahannya. Selengkapnya, silakan saksikan video dari kami. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga belajar kita di pagi hari ini mendapat kemudahan dan kelancaran ya anak ya. Amin. Semangat. Pagi harusnya tetap semangat ya. Sekarang berani absen dulu. Alisa Dwi ada. Alicia ada. Amelia ada. Elia Dwi ada. Galih Bias ada. Nabila Putri ada. Nabila Ciptani ada. Retno Paluti ada. Robiha ada. Sasa Bella ada. Sekar Dalung ada. Septiana Aning ada. Surani Herina ada. Virginia ada. Wahyu Eka ada. Wahyu Ningsih ada. Yurika ada. Nadia ada. Lisa Viva ada. Alhamdulillah hari ini lengkap dan anak masuk semua ya. Sekarang untuk hari ini nanti kita melanjutkan materi yang kemarin. Jadi untuk mata pelajaran IPAS nanti hari ini kita mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ya. Klasifikasi materi dan perubahannya. Nah. Ya. Sekarang untuk tujuan pembelajaran nanti hari ini tujuan pembelajarannya ya yang diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengelompokan materi dengan benar. Kemudian dua, peserta didik mampu menjelaskan definisi perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian tiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mempresentasikan. Jadi kalian nanti melakukan percobaan sejarah tentang apa? Berbagai peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Terus lanjut. Nah, jadi nanti materi ajaran kita apa hari ini? Nanti kalian yang pertama mempelajari tentang satu, klasifikasi atau penggolongan materi. Kemudian dua, mempelajari tentang macam-macam perubahan materi. Ya. Nah, alhamdulillah semangat ya. Kemudian nanti ya di sini nanti kita menggunakan apa? Metode ajar PBL. Apa panjangan PBL? Problem based learning. Apa ini bahasa Inggris nggak ngerti? Ayo ya. Problem itu apa? Masalah. Base itu apa? Basis. Learning apa? Pembelajaran berbasis masalah. Terus teknik penilaiannya nanti dari yang pertama melakukan pretest. Nanti kalian pertama pre-test. Kemudian kedua post test. Jadi nanti di akhir pelajaran ini nanti kalian melakukan namanya post test. Kemudian untuk penilaian juga ada penilaian sikap. Jadi sikap itu apa? Nanti selama kalian proses pembelajaran ini nanti dinilai. Kemudian empat penilaian Nah, yuk apa itu? Kerjakan soal. Silakan dibuka di HP kalian. Yang pretest linknya bisa diketik. Nanti hasilnya langsung tampak di komputer sini. Silakan. Silakan dikerjakan.
Diambil ini yang pretest. Di sini belum ada yang selesai. Silakan dikerjakan. Ada linknya? Ya, itu layar J quiz, kemudian dimasukkan kodenya. Dimasukkan kodenya itu ada 734058842. Ini yang present, ini yang pretest. Yang pretest, jadi kodenya itu 9485. Silakan dimasukkan kodenya. Udah? Pola. Ya, lanjut. Pakai emailnya jadi bisa ya. Silakan. Lanjut itu jadi ada join quiznya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Bisa dimasukkan pakai emailnya, kemudian linknya diketik join quiz, pakai di enter kodenya. Tadi sudah ada yang bisa. Ya. 5751. Dijawab langsung. Ya, nanti dijawab. Ada dijawab, soal langsung tersimpan. Soal jawaban langsung tersimpan. Kita melakukan pretest 5 menit ya. Jadi sekarang waktunya tinggal 3 menit lagi. Silakan. Sudah ada yang belum bisa? Yang belum bisa siapa? Yang belum bisa. Kalau belum bisa, jangan ini. Sama, soalnya sama. Sama, yang ini. Yang belum bisa siapa? Yang sudah bisa, nanti nilainya sudah masuk ya. Ya, 5 menit dari sekarang. Apa mau?
Bu, kodenya tadi apa? Kodenya 94856751. Udah? Ayo kasihkan 5 menit, tidak berapa lama. Udah, baru 7% yang mengerjakan. Ayo. Udah, jangan dilakukan yang benar. Kumpulkan waktunya. Ya, katanya dibawa semua. Ya. Silakan, terima kasih waktunya sudah habis. Boleh keluar Waktunya sudah boleh pulang langsung. Ada ya? Ya, sudah berita ya tadi berita mengenai klasifikasi materi dan perjalanan karena kita lanjutkan. Tahu ini gambar apa anak-anak? Apa ada dua lagi? Sini. Apa lagi? Oke, jadi pertama apa? Ketika dikupas dan tidak langsung dimakan, kulit buahnya warnanya berubah, ya kan? Iya, tadi. Terus apa lagi? Besi berkarat. Apa lagi tadi? Es mencair. Apa lagi? Kayu menjadi meja. Kursi. Ya, kenapa ini? Ya, penting ini. Nah, ada peristiwa apakah di sini? Nah, nanti kita akan mengidentifikasi ini. Nah, tentang ini. Oke. Ya. Silakan anak-anak berkelompok, sudah kelompok ya. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompoknya masing-masing saya kelompok 5. Oke. Ya, berkelompok sesuai kelompok belajarnya. Kemudian ada ini. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan berpakaian luas. Contoh zat atau materi adalah kayu, batu, air, dan masih banyak contoh materi lainnya. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang klasifikasi materi dan perubahannya yang terdiri dari cara mengklasifikasikan materi, cara memisahkan campuran, dan benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dalam channel ini. Klasifikasi materi. Beberapa
Mengklasifikasikan materi dapat dilakukan dengan cara mengamati karakteristik setiap benda, mengamati persamaan dan perbedaan sifat setiap benda, mengelompokkan benda-benda berdasarkan persamaan sifat yang dimiliki, dan melakukan penamaan setiap kelompok benda. Berdasarkan demikian, materi dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat adalah batu dan buku. Contoh zat cair adalah air dan minyak goreng. Sedangkan contoh zat gas adalah asap dan uap. Perbedaan zat cair, zat padat, dan zat gas adalah sebagai berikut. Bentuk zat padat selalu tetap, sedangkan zat cair dan zat gas selalu menyesuaikan tempatnya. Jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel pada zat cair agak rendah, sedangkan pada zat gas jarak antar partikelnya sangat rendah. Partikel pada zat padat sulit bergerak. Partikel pada zat cair dapat bergerak secara terbatas. Sedangkan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas. Unsur senyawa dan campuran. Ilmuwan menggolongkan materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Perhatikan diagram berikut ini. Materi dapat dikelompokkan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dapat dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Campuran terbagi atas campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen terdiri atas koloid dan suspensi, sedangkan homogen dapat dikelompokkan menjadi larutan. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh adalah besi yang dilambangkan dengan Fe, emas yang dilambangkan dengan Au, perak yang dilambangkan dengan Ag, dan masih banyak contoh unsur lainnya. Dalam sistem periodik, unsur-unsur dikelompokkan dengan tanda warna, baris, dan kolom. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui proses kimia. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Sebagai contoh, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah larutan air garam, air sungai, udara, dan masih banyak contoh campuran lainnya. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran bahan fisika dan kimia. Benda-benda yang di sekitar kita seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru.
adalah air yang membentuknya menjadi es, di mana es tersebut dapat mencair menjadi air sebagai zat asalnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Ciri dari perubahan ini antara lain terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terjadinya perubahan suhu. Sebagai contoh adalah kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru berupa abu dan asap serta besi yang berkarat. Sekian dulu video singkat tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, itu tadi video tentang apa? Klasifikasi materi. Secara kedudukan materi kelompokkan menjadi dua, ada tunggal dan campuran. Kemudian dan tunggal dibedakan menjadi dua, unsur dan senyawa. Itu sudah dijelaskan beserta gambarnya. Kemudian campuran juga dibedakan menjadi dua, campuran heterogen dan campuran heterogen. Contohnya sudah ada. Kemudian perubahan materi. Ada berapa perubahan materi? Tadi ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia tadi dijelaskan di sini. Kemudian lanjut, kalian silakan mencermati LKPD. Saya berikan LKPD-nya. LKPD perbedaannya. Kemudian bisa dicermati. Tiap kelompok satu ya. Silakan dicermati LKPD-nya. Ya. Kemudian di WA grup kelas juga Wali sudah mengirimkan link tentang e-book. Berarti e-book itu apa? Bahan pembelajaran tambahan. Jadi kalian bisa membuka e-booknya di situ. Di situ penjelasannya juga lengkap sekali tentang materi kita hari ini, perubahan materi, klasifikasi materi dan perubahannya. Kemudian kalian mencermati e-booknya. Di situ linknya sudah disampaikan kembali ya. Lanjut ke mari kita eksperimen. Lakukan kerja sesuai di LKPD, lembar kerja peserta didik. Dari bahan alat yang sudah kalian bawa. Ayo silakan diamati. Lakukan kerjanya sesuai. Lakukan kerjanya sesuai di LKPD. Ya, silakan. Bekerja kelompok nanti akan dinilai tentang keaktifan kalian di dalam kelompok kalian masing-masing. Ayo, silakan. Maka kerjanya dilakukan bisa dilihat. Kemudian tabelnya itu diisikan
Ya, kemudian diskusikan dengan kelompoknya. Kita itu apa yang kalian amati? Yang kalian amati. Silakan didiskusikan. Yang diambil
Yang depan sudah selesai ya. Ya, boleh. Berarti kan dikasih bibit terdepan menjadi apa? Di 5 lanan menjadi apa?
Sudah. Nomor 2 sudah selesai. Yang kedua kelompok 3. Sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah selesai belum? Silakan buat kesimpulannya. Sudah, sambil menunggu sekarang silakan kita lanjutkan. Ketika kelompoknya bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 dan kelompok 4 dulu. Ya. Silakan itu. Kelompok 4. Ayo kasih semua kelompok 4 dibaca hasil diskusinya. Presentasikan. Ayo semua ke depan. Salah nggak? Salam dulu, selesai. Silakan yang lainnya mencermati, kemudian boleh bertanya nanti ketika ada yang belum jelas. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang perubahan sosial dan lingkungan. Ya lanjut. Langsung ke tabel. Jadi dari hasil yang kita temukan, yang pertama lilin hasil pengamatan dari kita yaitu meleleh dan tidak menghasilkan zat baru. Ya, terus yang lainnya berapa lagi? Terus Yang kedua batang korek api hasil pengamatan kita terbakar dan menghasilkan zat baru berupa arang. Yang ketiga kertas terbakar menjadi abu dan menghasilkan zat baru berupa abu. ya. Benar ini. Ada di situ. Pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi pada lilin saat lilin dibakar? Yang terjadi pada lilin saat dibakar yaitu lilinnya meleleh. Ya, lanjut. Yang kedua, ketika lilin meleleh, apakah timbul zat baru pada lilin? Tidak. Yang ketiga, apabila lilin yang meleleh didinginkan, apa yang terjadi pada lelehan yang lilin? Membeku dan kembali ke zat asalnya. Ya, lanjut. Jelas. Yang keempat, maksud jenis bahan materi apa yang terjadi pada proses pembakaran lilin dan proses pembekuan cairan lilin. Lima, apa yang terjadi pada batang korek api saat dibakar menjadi arang? Lanjut. Yang ketujuh, ketika batang korek api dibakar, apakah timbul zat baru pada batang korek api? Karena zat baru yang timbul. Yang kedelapan, termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi pada proses pembakaran batang korek api, termasuk perubahan kimia. Ketika proses dibakar, termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi perubahan kimia. Ya, kemudian dari kesimpulannya ya, tidak kesimpulannya dari pencobaan yang kalian lakukan. Yang terakhir, alhamdulillah. Di dalam materi ini terjadinya perubahan zat baru dan ada juga perubahan tidak baru. Ya, jadi itu kesimpulannya. Kelompok yang lain boleh
Ya, apa? Boleh? Contohnya apa ya, Cai? Contohnya Air. air. Berarti dada itu zat yang dia bisa mengalir. Biasanya itu dan bentuknya sesuai tempatnya. Ada pertanyaan lainnya? Silakan kelompok satu bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok tiga ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah berarti silakan ditutup. Sekian bersama dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut kelompok kedua. Silakan langsung ke depan. Jadi hasil diskusinya silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perubahan fisika dan kimia. Fisika lilin dibakar, hasil pengamatannya adalah meleleh. 2. Hasil pengamatan dari batang korek api adalah halus di bagian batangnya. Dan untuk hasil pengolahan di atas adalah dibakar dan menjadi debu. Terus lanjut. Ya. Apa yang dari ya? Ketika ada mulai, apakah kemudian dari bagian kulit sebenarnya zat apabila sebenarnya diberikan atau disebut dari cairan kulit membeku. Lanjut. Termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi pada proses pembakaran lilin dan proses pembekuan cairan lilin. Kimia, fisika kimia. Ya. Apa yang terjadi pada batang korek api yang dibakar? Hangus. Ketika batang korek api dibakar, apakah timbul zat baru pada batang korek api? Kita nama zat baru yang demikian timbul, menguap dan zat gas. Termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi pada proses pembakaran batang korek api fisika. Ketika kertas dibakar, termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi kimia. Terus dari percobaan yang kalian lakukan tadi, kalian bisa mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Ketika melakukan eksperimen lilin tersebut dibakar dengan adanya dan lain-lain lilin menjadi beku, batang korek menjadi hangus. Ya, berarti tidak ada pertanyaan lagi yang kelompok lain boleh bertanya. Yang kelompok lain boleh bertanya. Dari tadi dari lilin meleleh sama lilin terbakar. Ayo boleh bertanya kelompok lain. Silakan boleh bertanya. Ada pertanyaan tidak? Ya. Apa yang lihat? perubahan fisika? Ya, perubahan fisika adalah perubahan tadi di situ tidak ada perubahan ya. Tadi contohnya apa perubahan fisika lilin meleleh. Berarti menghasilkan zat baru tidak? Meleleh tuh sama lilin terbakar tidak. Berarti perubahan fisika yang bagaimana? Perubahan yang Gak iso. yang tidak menghasilkan zat Iya, Mas. baru. Yes, Amelia, silakan Amelia. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amelia masih bertanya. Iya, silakan Amelia. Ketika kertas dibakar, zat kimia apa yang terjadi? Ketika kertas dibakar, kertas dibakar menjadi apa? Menjadi debu apa arang? Arang. Yang kedua ada menjadi
jadi saudara tidak dari kertas menjadi arang itu. Ya, dan baru dari kertas menjadi arang ya. Jadi menjadi arang. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Tidak ada. Silakan ditutup kelompok 2. Terima kasih. Ditutup dulu. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf dari kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Silakan disampaikan hasil diskusinya kelompok 3. Ayo dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan tentang perubahan fisika dan kimia. Yang pertama, lilin. Hasil pengamatan setelah lilin dibakar dengan api, lilin akan meleleh. Yang kedua, bata korek api. Hasil pengamatan setelah bata korek api dibakar akan berubah menjadi arang. Yang ketiga, kertas. Hasil pengamatan setelah kertas dibakar akan berubah menjadi arang. Pada proses pembakaran lilin dan proses pembukuan metode fisika. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan bata korek api saat dibakar? Bata korek api akan berubah menjadi arang. Jika bata korek api dibakar akan timbul sedimen partikel partikel yang akan terjadi tulisan mendapatkan biaya arang. Ya, lanjut. Lanjut ya. Yang meleleh pemirsa. Apa yang terjadi pada lilin termasuk jenis perubahan materi? Apakah yang terjadi pada proses pembukaan bata korek api? Perubahan fisika. Jenis perubahan dibakar termasuk jenis perubahan materi apakah yang terjadi? Kesimpulannya, dengan alat seadanya kita bisa tahu apa yang dimaksud dengan tadi memperlihatkan akan meleleh pengambilan api yang ini akan membentuk hingga bata korek api jika korek api berubah menjadi pacaran dan apa fungsi bakar akan menjadi Ya, benar ya. Oke, dari kelompok 3 silakan kelompok yang lain boleh bertanya. Boleh bertanya kelompok lain silakan. Ya, bertanya kelompok 1. Silakan. Ada yang bertanya? Berarti kalau tidak ada yang bertanya sudah jelas semua. Ya, ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Ya, silakan Alicia. apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Ya, perubahan kimia. Berarti perubahan kimia bagaimana? Benar ya. Oke, dari kelompok 3 silakan kelompok yang lain boleh bertanya ya. Kami menghasilkan. Silakan. Ya, yang menghasilkan ya. Ada pertanyaan lagi. Ya, sama.
Silakan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Kami dari kelompok 1 menginformasikan tentang perubahan fisika kami dari kelompok 1. Yang pertama-tama tentang perubahan nama bahan 1 lilin. Yang hasil pengamatan lilin meleleh yang semua zat ada pengamatan menjadi zat cair. Yang kedua datang oleh api menjadi zat pengamatan. Jika batang bara api terbakar akan terbakar dan menjadi pengamatan. Jika yang api hasil pengamatan tidak kertas dibakar akan menjadi hasil pengamatan. Ya, lanjut. Kertas dibakar Apakah terjadi pada ini? Ialah aset baru dan alam. Maksud jenis perubahan materi apakah yang terjadi pada proses perubahan pasal berapi dengan benar pada proses perubahan Ya, jadi dari percobaan yang kalian lakukan tadi, silakan dari dua kesalahan yang kalian lakukan tadi, silakan kalian ubah bedanya dalam materi ini dapat sendiri dan perubahannya adalah sikap dalam materi ini ya. Ada perubahan sikap dalam kimia dalam percobaannya adalah tadi. Silakan dong, yang lain boleh kata gratis. Silakan yang lain boleh kata gratis. Silakan diberikan. Ya cair menjadi beku apa? Ya cair menjadi ya lelaki bisa. Kan cair kan sudah dibakar. Ya lelaki. Silakan nanti saya kita dibakar. Silakan
Jadi di dalam percobaan kalian, tadi ada kertas di dalam percobaan kalian. Ini ada kertas di api. Kertas di dalam di silakan. Itu jadi linknya, link prosesnya. Jadi linknya, link prosesnya. Kelas CTS sempat banget. Tadi kamu Ini ya, jadi enter join-nya 71 jadi 1544 yang ini. Jadi diganti jadi kodenya ini 7157 1544. Silakan dicoba pelan-pelan. Jadi masuk ke link-linknya diketik, kemudian kalian harus kan punya email yang aktif ya di HP ya. Kemudian masukkan email yang digunakan. Biasanya kan HP ada yang menggunakan ini bersepadannya. Tadi masukkan yang ada ya. Kemudian kalian masukkan kodenya. Kemudian kalian masukkan kodenya 155
Ampun Bu. Ya, sudah segini. Teman-temannya. Oke, sudah selesai. Oh, ini juga betul. Lanjut mereka, ya. Ada yang belum bisa. Kembali ke dulu ada itu. Ini latihan ya, karena basic ini model kerjaan nanti ketika ini model pelajaran yang sering mana ini Kak? Ya kamu masukkan kodenya ini Kak. Kodenya 7157. Kodenya stop 157 yang belum bisa kok yo rain to jadi di sini sudah ada ya, jadi sudah 40% yang masuk jawabannya. Nah, ini belum masuk. Siapa yang sudah masuk di sini? Ini yang sudah masuk ini ya. Amelia, Virginia, ini ada nilainya. Amelia 80, Virginia. Nilainya langsung ya, terlihat. Bu, saya sudah ibu belum sudah. Bu, saya sudah ibu belum sudah. Belum masuk. Iya. Iya, itu bisa. Berarti emailmu dalam data. Ya, berarti emailmu tampilkan ya. Tampilkan ya. Iya. Jadi, kelebihan puisi itu kali
Saya lempar lagi ya. Oh ya, yang lainnya di sini. Oh ya, yang lainnya di sini. Ada ya Alicia, Nadia, ada ya Alicia, Nabila, Putri Sentri, Wanita, sudah selesai semua ya? Ya, sudah selesai semua ya? Lanjut kita di grup kelas kalian sudah dibagikan di grup kelasnya. Sudah dibagikan di grup kelasnya. Silakan dibuka grup kelasnya. Ya, itu ada translasi peserta dia ada translasi peserta ada di orangnya juga ada di kalian jadi juga ada di puisi kali ini translasi siswa kali ini ya translasi siswa akan diketik ya kalau saya yakin ini lancar ya silakan langsung diketik kalau saya yakin ini lancar karena kalau itu semuanya saya buka ya pakai Google Form itu jadi dijawab itu jadi dijawab itu jawaban isi terserah kalian mau menjawab bagaimana. Lesson lain itu pembelajaran dari ya lesson layout ya pembelajaran proses pembelajaran silakan itu refleksi siswa silakan kalian mengisi pakai Google Form. Saya yakin kalian Google Form udah ya bisa semua langsung HP-nya bisa langsung akses semua. Tidak dengan krisis karena email harus diaktif terus. Silakan bisa ya buka ya. Silakan dijawab. HP-nya dipakai juga. Sudah. Ya. Ya, transaksi siswa. Ya. Silakan. Jadi jawabannya itu isi. Jawabannya isi. Silakan. Ya,
Guyune elek. Kalau sudah berarti di sini. Disimpan. Jadi refleksi siswa itu kalian dari siswa dari pengalaman kalian belajar, dari pengalaman kalian belajar. Silakan belajar nyaman. Silakan belajar nyaman. Sudah selesai. Sudah selesai. Kalau sudah, Siapa itu? Aku makin risih. Oprotek. Sudah ya? Kita proses refleksi siswa sebenarnya ada pertanyaan lagi. Iya. Silakan dipimpin jalannya Alhamdulillah dan
PPL Aksi 1 dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.